Jangan takut, percaya saja. Bacaan diinspirasi dari Injil Suci menurut Yohanes bab 6 ayat 16 sampai dengan 21. Setelah mempergandakan roti dan memberi makan 5.000 orang, Yesus mengundurkan diri ke gunung. Ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Ini aku, jangan takut." Mereka lalu mempersilahkan Yesus naik ke perahu, dan seketika itu juga perahu mereka sampai ke pantai yang mereka tuju. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para murid Yesus telah melihat bagaimana Yesus membuat banyak mujizat, dari menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan menggandakan makanan. Namun ketika menyeberang ke Kapernaum, setelah menyelesaikan pelayanannya, mereka ketakutan karena angin laut besar menerpa perahu mereka tanpa Yesus bersama mereka. Saat melihat dan mendengar suara Sang Guru, "Aku ini, jangan takut," mereka segera menerima Yesus ke dalam perahu dan Yesus membawa mereka sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Sebagai murid Kristus, kita pun memiliki ketakutan yang berbeda-beda dalam masalah keuangan, kesehatan, pendidikan anak, keluarga, dan pekerjaan. Namun seperti yang dialami para murid, dengan menerima dan menyambut Yesus dalam perahu kita, niscaya kita diberi jalan keluar dan akan dihantar pada tujuan dengan selamat. Beberapa tahun lalu, saya mengalami masalah ditekan sebuah instansi pemerintah. Mereka membeli barang bekas bukan dari saya, tapi memaksa perusahaan mengeluarkan sertifikat barang baru dan menjanjikan tender proyek selanjutnya. Karena saya menolak, akhirnya diteror. Selama 3 bulan bolak-balik dipanggil ke markas besar, selalu mengancam agar bersedia menandatangani berkas yang telah diaturnya. Saya sangat takut, seperti mau mati, karena berhadapan dengan petinggi dunia yang bisa membunuh nyawa dalam seketika. Dan hanya bisa menangis, menumpahkan kekhawatiran dalam doa pada Yesus. Malam terakhir ketika minggu depan akan sidang, masih dipanggil dan diminta untuk mengikuti arahan. Namun siapa sangka saya nyasar ke suatu ruangan dan dipertemukan dengan seorang bapak yang berpangkat tinggi, dan beliaulah yang membantu saya. Amazing, akhirnya saya menang dari perkara pengadilan dengan tambahan catatan, konsisten dan terpercaya. Sungguh, Yesus menolong saya tepat pada waktunya, seperti kepada para muridnya di danau. Setiap masalah yang ada bukan untuk menghancurkan kehidupan, namun untuk mendidik kita sebagai muridnya untuk menjadi pribadi yang lebih kuat, setia, percaya, dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Marilah berdoa. Terima kasih atas perlindungan dan kasih-Mu yang begitu besar dalam hidupku. Mohon selalu bimbingan Roh Kudus-Mu. Amin.